kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, informatif, yakni menyampaikan informasi atau fakta. Ketika kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan informasi, kita melakukan tindak tutur asertif. Contohnya pada kata hari ini hujan. Kedua, ekspresif, yakni mengekspresikan perasaan atau emosi. Ketika kita mengekspresikan perasaan atau emosi, kita melakukan tindak tutur ekspresif. Contohnya pada kata saya sangat senang. Ketiga, direktif, yakni memberikan instruksi atau permintaan. Ketika kita memberikan instruksi atau permintaan, kita melakukan tindak tutur direktif. Contohnya pada kata tolong tutup pintu. Keempat, fatik, yakni menjalin hubungan sosial atau menjaga hubungan. Ketika kita menjaga hubungan sosial, kita sedang melakukan berbagai tindak tutur seperti salam, sapaan, dan komentar ringan. Contohnya pada kata apa kabar. Contohnya pada kata apa kabar. Dan yang terakhir, poetik, yakni menciptakan efek estetis dan atau artistik. Contohnya pada kata bintang gemintang bertaburan di langit malam seperti berlian yang bersinar. Tindak tutur ini mendeskripsikan, membandingkan, dan membangkitkan perasaan kagum. Next, moderator. Selanjutnya, pergeseran makna tindak tutur. Pergeseran makna tindak tutur terjadi ketika makna atau fungsi dari suatu ucapan berubah seiring waktu atau dalam konteks tertentu. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama, perubahan sosial. Yakni perubahan sosial dapat menyebabkan pergeseran makna tindak tutur. Misalnya, ucapan saya cinta kamu mungkin memiliki makna yang berbeda di masa lalu dibandingkan dengan saat ini. Kedua, konteks di mana ucapan diucapkan dapat memengaruhi makna tindak tutur. Misalnya ucapan kamu bodoh dapat memiliki makna yang berbeda jika diucapkan oleh teman dekat dibandingkan dengan diucapkan oleh guru. Yang ketiga, intonasi dan gestur. Intonasi dan gestur dapat memengaruhi makna tindak tutur. Misalnya, ucapan aku setuju dapat memiliki makna yang berbeda jika diucapkan dengan nada sinis atau dengan ekspresi wajah yang tidak setuju. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Itulah materi pertama, teman-teman. Dan selanjutnya itu saya akan melanjutkan pada materi implikatur yang Mbak ini PPT minta tolong di next. Nah, selanjutnya ada implikator. Mulyana tahun 2005 halaman 11 mendefinisikan implikator sebagai sesuatu yang terlibat dalam pembicaraan atau menjadi topik pembahasan. Nah, implikator ini merupakan bagian dari kajian pragmatik dan menyeratkan makna tersembunyi di balik bahasa yang digunakan secara aktual. Konteks situasi seperti peserta komunikasi, waktu, tempat, saluran komunikasi, tujuan, serta norma sosial dan budaya sangat mempengaruhi makna dari implikator ini.
Rani tahun 2006 halaman 170 menekankan bahwa implikator ini membantu menafsirkan maksud penutur yang tidak selalu sejalan dengan apa yang diucapkan. Gunarwan tahun 1994 halaman 52 menegaskan ada 3 hal penting tentang implikator, yaitu yang pertama, implikator bukan bagian langsung dari tuturan. Yang kedua, implikator tidak muncul sebagai akibat logis dari tuturan. Dan yang ketiga, sebuah tuturan dapat memiliki lebih dari satu implikator, tergantung pada konteksnya. Menurut Chris, implikator itu terbagi menjadi dua. Yang pertama implikator konvensional dan yang kedua yaitu implikator percakapan. Reason ini menjelaskan bahwa kedua implikator ini berbeda. Yang pertama, implikator konvensional bergantung pada makna umum yang melekat pada bentuk dan ekspresi tertentu. Sedangkan implikator percakapan itu bergantung pada prinsip-prinsip umum yang mengatur cara percakapan itu dilakukan dengan tepat. Nah, contohnya itu seperti Ahmad orang Aceh. Karena itu dia berani dan konsekuen. Sedangkan yang kedua, Siti putri Solo, sebab itu dia halus dan luwes. Dalam contoh tersebut, hubungan antara pasangan kata mencerminkan stereotip tertentu seperti orang Aceh itu dianggap memang sudah berani, sedangkan Putri Solo ini dianggap halus dan luwes. Meskipun stereotip ini semacam ini bisa diperdebatkan, diharapkan pembaca atau pendengar ini bisa memahami sifat konvensionalnya. Ada juga contoh implikator konvensional ini, yaitu Yayuk Basuki berhasil menggondol kejuaraan di Prancis terbuka. Makna kata menggondol di sini yaitu tidak merujuk pada tindakan binatang yang membawa sesuatu, melainkan berarti meraih sebuah kemenangan. Begitu pula kata kejuaraan tadi dalam kalimat itu merujuk pada cabang olahraga tenis karena masyarakat mengetahui bahwa Yayuk Basuki ini adalah seorang atlet tenis. Jenis implikator ini juga tidak terlalu banyak dikaji dalam pragmatik karena dianggap kurang menarik. Fokus kajian pragmatik ini lebih banyak tertuju pada implikator percakapan yang dianggap lebih kompleks dan relevan untuk perkembangan ilmu pragmatik. Nah, selanjutnya itu implikator percakapan. Implikator percakapan ini muncul dalam konteks interaksi dan bersifat temporal karena hanya berlaku pada saat percakapan ini berlangsung. Misalnya, Grace ini mengajukan prinsip kerja untuk implikator percakapan ada 4 maksim. Yang pertama maksim kuantitas, yaitu memberikan informasi secukupnya, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Contohnya, misalnya si Naya mengatakan bahwa apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Dan saya menjawab, saya mengerjakan sampai larut malam. Nah, implikator dari saya ini tidak menjawab langsung, tetapi mengisyaratkan bahwa tugas yang ditanyakan oleh Naya itu sudah saya kerjakan, meskipun tidak menyebutkan apakah selesai atau tidak. Yang kedua ada maksim kualitas. Ini hanya ucapkan hal yang benar dan berdasarkan buktinya. Contohnya, misalnya Mirna nih mengatakan bahwa menanyakan ke Irna, bagaimana presentasimu tadi? Lalu Irna menjawab, wah luar biasa sukses, sampai semua orang tertidur. Implikatornya yaitu si Irna sebenarnya mengisyaratkan bahwa presentasinya ini membosankan karena si pendengar itu malah
sudah tertidur begitu. Jadi bukannya meskipun dalam kata pertama Irna mengucapkan wah luar biasa sukses, tetapi kata selanjutnya itu sudah menjelaskan bahwa ternyata maksud dari Irna itu tidak betul sukses karena teman-temannya itu sudah tertidur begitu. Lalu ada maksim relevansi, yaitu tetap relevan dengan topik pembicaraan. Contohnya, si Aldi mengatakan ke si Alit, bisa antar aku ke bandara besok? Lalu Alit mengatakan, aku ada rapat pagi-pagi. Nah, jawaban si Alit ini menyiratkan bahwa dia tidak bisa mengantar, meskipun tidak dinyatakan secara langsung. Maksudnya, dia tidak bilang, saya tidak bisa. Tetapi dia menjawab dengan yang relevan, aku ada rapat pagi-pagi. Begitu. Lalu ada maksim cara. Gunakan bahasa yang jelas, teratur, dan tidak ambigu. Contohnya, Nadine dan Naya. Nadine bilang, gimana film kemarin? Terus Naya jawab, lebih baik gak usah dibahas. Implikatornya yaitu mengisyaratkan bahwa film tersebut tidak bagus, meskipun tidak menyatakan secara eksplisit. Jadi si Naya ini secara pemaknaannya berarti film itu tidak bagus, tetapi karena tidak ingin terlihat pokoknya intinya begitu. Jadi si Naya ini bilang lebih baik nggak usah dibahas begitu. Jadi tidak menyinggung lah begitu. Kalau film ini tidak bagus, tetapi lebih dibilang lebih baik nggak usah dibahas begitu. Nah, dalam contoh-contoh tersebut, penutur secara sengaja melanggar maksim untuk menyampaikan makna tersirat seperti sindiran atau penolakan halus. Hal ini menunjukkan bahwa bagaimana implikator percakapan bekerja yaitu melalui konteks dan asumsi bersama antar penutur dan pendengar. Menurut Nababan ini, prinsip kerjasama dapat dirumuskan sebagai berikut. Buatlah kontribusi percakapan Anda sesuai dengan kebutuhan dan tujuan percakapan tersebut. Namun terkadang penutur secara sengaja melanggar maksim ini untuk menghasilkan implikator tertentu, misalnya untuk berbohong, bergurau, atau menyindir. Pelanggaran ini tidak dianggap sebagai kegagalan komunikasi, melainkan bagian dari strategi komunikasi untuk menyampaikan makna tersirat. Selanjutnya ada presuposisi atau peranggapan. Menurut Mulyana, peranggapan merupakan anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membentuk bahasa menjadi lebih bermakna bagi pendengar atau pembaca. Peranggapan ini berperan penting dalam komunikasi karena membantu pembicara menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang sesuai dengan konteks untuk mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicara. Dengan kata lain, peranggapan ini adalah landasan bagi pembicara untuk memilih kata-kata, gaya bahasa, dan strategi penyampaian yang tepat agar pesan yang disampaikan ini bisa dipahami dengan baik oleh si pendengar. Nah, fungsi utama peranggapan ini adalah untuk mengurangi hambatan respon orang terhadap penafsiran atau penafsiran suatu ujaran atau tuturan. Dengan memahami peranggapan yang terkandung dalam suatu ujaran, pendengar dapat lebih mudah menafsirkan makna yang ingin disampaikan oleh pembicara. Contoh sederhana peranggapan yang kita bisa temukan dalam percakapan sehari-hari itu misalnya, ketika seseorang berkata, saya lapar, peranggapan yang muncul adalah bahwa orang tersebut ingin makan. Peranggapan ini muncul karena
kita memiliki pengetahuan umum bahwa rasa lapar biasanya diiringi dengan keinginan untuk makan. Contoh lainnya yaitu ketika seseorang berkata, "Aduh, panasnya." Peranggapan yang muncul adalah bahwa orang tersebut merasa kepanasan dan mungkin ingin mencari tempat yang lebih sejuk. Dalam konteks yang lebih kompleks, peranggapan juga berperan penting dalam memahami makna tersirat dalam sebuah ujaran. Misalnya, seseorang berkata, "Hari ini hujan." Jadi, peranggapan yang akan muncul di kita itu yaitu si seseorang ini menyampaikan informasi tentang cuaca. Namun ketika konteksnya berbeda, yaitu misalnya saya ada rencana untuk piknik dengan teman-teman. Ketika saya menyampaikan hari ini hujan, itu akan berbeda peranggapan yang tadinya hanya sebagai informasi saja. Kalau dalam konteks piknik itu informasi yang peranggapan yang didapatkan bahwa saya itu menyampaikan informasi bahwa hari ini ketika kita mau piknik itu akan hujan begitu. Jadi akan berbeda ketika berbeda konteks, maka suatu tuturan itu juga akan berbeda maknanya. Lalu materi selanjutnya itu tentang deiksis. Deiksis ini menurut Cahyono merupakan cara mengacu pada sesuatu dengan menggunakan bahasa yang hanya dapat dipahami berdasarkan makna yang dimaksud penutur dan dipengaruhi oleh situasi pembicara. Krida Laksana menambahkan bahwa deiksis adalah fungsi yang menunjuk sesuatu di luar bahasa, seperti kata tunjuk pronomina, ketakrifan yang memiliki fungsi sebagai deiksis. Deiksis ini merupakan gejala semantis yang terdapat pada kata atau konstruksi yang acuannya ditentukan oleh situasi pembicara dan menunjuk pada sesuatu di luar bahasa. Contohnya nih, kata ini itu dapat merujuk pada objek yang dekat dengan penutur. Sementara itu merujuk pada objek yang jauh. Penggunaan kata saya dan kamu juga merupakan contoh dari deiksis ini, di mana acuannya bergantung pada posisi penutur dan pendengar dalam situasi pembicaraan. Jadi sekali lagi, dalam deiksis juga dipengaruhi oleh konteks atau situasi pembicaraan. Setiap konteks itu akan berbeda makna dari sebuah kalimat itu. Deiksis ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Dapat dibagi beberapa jenis. Seperti deiksis personal, yaitu merujuk pada orang, deiksis spasial merujuk pada tempat, deiksis temporal menunjuk pada waktu, dan deiksis sosial menunjuk pada status sosial. Contohnya, dalam kalimat, saya akan pergi ke sana besok. Nah, deiksis personalnya itu ya kata saya. Sedangkan deiksis spasial itu kata sana, dan deiksis temporal yaitu besok. Deiksis sosial ini dapat kita lihat dengan penggunaan gelar seperti bapak, ibu, atau dosen atau doktor, begitu yang menunjukkan status sosial seseorang yang diajak berbicara. Jadi deiksis ini memungkinkan penutur untuk menggunakan bahasa yang fleksibel dan efisien dalam menyampaikan pesan dengan memanfaatkan konteks sebagai penanda makna. Deiksis juga menunjukkan bahwa bahasa ini tidak dapat dipisahkan dari konteks, dan makna bahasa juga dapat berubah tergantung pada situasi pembicaraan. Dan yang terakhir itu teman-teman ada materi tentang kesantunan berbahasa. Mungkin teman-teman sudah di mata kuliah kemarin yang sosial linguistik juga ada pembahasan tentang kesantunan berbahasa ini. Kesantunan berbahasa ini merupakan refleksi dari nilai-nilai budaya yang dianut oleh suatu masyarakat. Setiap budaya ini memiliki
aturan dan norma yang mengatur cara berkomunikasi yang dianggap sopan santun. Aturan ini bertujuan untuk menjaga perasaan lawan bicara dan menghindari konflik dalam komunikasi. Kesantunan berbahasa juga sering disebut sebagai tata krama. Jadi ini yang mengatur yang merupakan peraturan yang disepakati bersama oleh masyarakat. Kesantunan berbahasa ini merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Namun ini juga sering diabaikan teman-teman. Meskipun tata cara berbahasa terlihat sederhana, memperhatikannya dengan cermat dapat menghasilkan komunikasi yang harmonis dan menyenangkan. Jadi akan lebih baik ketika kita menerapkan kesantunan berbahasa ini agar tidak menyinggung satu sama lain. Adapun Lenz ini mengemukakan ada 6 maksim kesantunan. Yang pertama, maksim kebijaksanaan. Prinsip dasar maksim ini yaitu mengurangi kerugian orang lain dan memaksimalkan keuntungan orang lain. Contohnya dalam percakapan antara ibu dan temannya. Si ibunya ini mengatakan bahwa di rumah ini masih banyak tersisa bakmi. Walaupun mungkin hanya ada satu hidangan saja, hanya bakmi tersebut. Hal ini dilakukan agar temannya ini merasa leluasa menikmati hidangan yang disajikan. Maksim kebijaksanaan ini berpusat pada orang lain dan menunjukkan sikap sopan santun serta menjaga perasaan lawan tutur. Ada juga yang kedua ini maksim kedermawanan. Maksim ini dikenal juga dengan maksim kemurahan hati, yaitu menekankan pentingnya mengurangi keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan kerugian atau pengorbanan diri sendiri. Contohnya ini, dalam percakapan antara kakak dan adik. Si adik mengatakan akan menyalakan listrik dulu sebelum menonton film bersama kakaknya. Hal ini menunjukkan sikap kedermawanan si adik yang ingin memaksimalkan keuntungan kakaknya. Jadi si adik ini dengan rendah hati ingin memanfaatkan dirinya sendiri agar keuntungan si kakak ini bisa dipakai, yaitu kan biasanya kakak-kakak taunya menyuruh adik, tetapi sebelum si kakak menyuruh si adik, itu si adik sudah dengan penuh kesadaran diri melakukan hal yang belum disuruh tersebut. Jadi itu termasuk di maksim kedermawanan. Lalu ada maksim penghargaan. Maksim penghargaan menekankan pentingnya menghindari tindakan merendahkan atau mencaci orang lain. Maksim ini mewajibkan setiap peserta tutur memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, atau dengan kata lain mengurangi cacian kepada orang lain dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Contohnya itu dalam percakapan antara dosen satunya dan dosen yang lain itu memberikan pujian kepada dosen A tentang kemampuan berbahasa Inggrisnya. Hal ini menunjukkan sikap penghargaan dosen B kepada dosen A. Begitu juga bisa terjadi pada kita, misalnya ketika teman-teman ada yang bisa menggambar, jadi saya sendiri yang akan mengapresiasi teman-teman itu. Itu termasuk dalam maksim penghargaan. Jadi kita menghargai hasil dari gambaran itu. Meskipun ya tidak terlalu bagus misalnya, tetapi tetap kita harus menghargai apa yang dia hasilkan. Lalu maksim kesederhanaan yaitu maksim rendah hati yang menekankan pentingnya bersikap rendah hati dengan mengurangi pujian terhadap diri sendiri dan memaksimalkan cacian pada diri sendiri. Maksudnya itu kita tidak memuji diri sendiri dan juga memaksimalkan cacian pada diri kita sendiri. Misalnya ibu mengatakan bahwa dia akan merasa grogi ketika memberikan sambutan. Hal ini menunjukkan sikap rendah hati ibu B dan menghindari kesan sombong. Selanjutnya
ada maksim permufakatan, yaitu maksim kecocokan, yaitu menekankan pentingnya menciptakan kecocokan antara penutur dan lawan tuturnya. Contohnya ini yaitu si Noni dan Yoni. Yuni ini menyetujui ajakan Noni untuk makan bersama. Hal ini menunjukkan sikap menghormati Noni dan menyetujui pendapat lawan bicara. Dan yang terakhir itu makna kesimpatian. Maksim kesimpatian ini menekankan pentingnya memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tutur. Misalnya karya siswa B menunjukkan rasa simpati kepada karya siswa A yang akan menjalani ujian tesis. Hal ini menunjukkan sikap menghormati dan menunjukkan empati terhadap lawan bicara. Mungkin itu saja materi dari kami kelompok 8 tentang analisis wacana dalam perspektif pragmatik. Bagi teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, moderator. Iya, siapa? Saya Nafita Uhundul. Iya, silakan. Oke, baik, terima kasih banyak moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi pemateri sudah memaparkan materinya, ada begitu banyak sekali. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam memahami sebuah topik? Contohnya, kalau misalnya ada dua orang yang sedang berbicara, karena kan ada beberapa waktu-waktu tertentu kita itu malah salah memahami arti dari topik itu, ataupun sebaliknya para audiens pun malah salah memahami arti dari topik itu, seperti itu. Jadi kira-kira bagaimana caranya untuk meminimalisir hal ini terjadi, karena ini umum terjadi di antara sesama kita, seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman masih saya berikan kesempatan untuk bertanya. Izin moderator. Dipersilahkan. Ya, baik, saya dari perwakilan kelompok 6. Itu pertanyaannya, sejauh mana penggunaan maksim kesederhanaan atau kerendahan hati dapat dipandang sebagai ketidakjujuran atau manipulasi. Nah, terutama dalam konteks tertentu di mana pencapaian pribadi harus ditonjolkan seperti wawancara kerja atau presentasi publik. Baik, itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya tadi terlalu cepat ya teman-teman, tapi bisa untuk Saudari Lian mengirimkan pertanyaannya agar meminimalisir memaksimalkan waktu. Selanjutnya kepada teman-teman juga dipersilahkan jika masih ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, kami akan berikan kepada kelompok 9 untuk melanjutkan presentasi. Izin moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya ingin bertanya mewakili kelompok 3. Langsung saja ke pertanyaannya, apakah teknologi penerjemahan otomatis saat ini seperti Google Translate sudah mampu menangkap makna deiksis dengan akurat, mengingat konteks seringkali tidak eksplisit dalam teks yang diterjemahkan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin mengingat waktu, saya membatasi dulu untuk 3 pertanyaan. Nanti akan kita lanjut jika memang masih ada pertanyaan.
Kepada kelompok 9, saya persilahkan untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih kepada kelompok 9 yang telah memaparkan materinya. Kami kelompok 8 akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dari saudari Novita Uhundolo, yaitu bagaimana cara kita meminimalisir kesalahpahaman pada sebuah topik, karena seringkali kita salah memahami topik yang disampaikan. Jadi teman-teman, memang sering sekali ketika dalam berkomunikasi itu terjadi kesalahpahaman, di mana mungkin ada beberapa faktor, yaitu yang pertama mungkin si penutur dan si pembicara ini tidak saling mengatakan topik tujuannya itu tidak disampaikan secara jelas, sehingga si penanya ini juga kurang bisa memahami apa yang dibicarakan oleh si penutur. Nah, ketika kita mengalami kesalahpahaman ini, hal yang perlu kita lakukan yang pertama yaitu bertanya kembali. Jadi jangan ragu untuk bertanya jika tidak ada yang jelas. Yang kedua itu kita bisa meminta contoh. Jadi ketika kita masih kurang paham dengan apa yang telah dijelaskan oleh si penutur secara berulang, maka kita minta contoh yang konkret untuk bisa membantu kita dalam memahami itu. Misalnya ketika si penutur berkata komunikasinya ini tentang lab komputer lah. Nah, mungkin si pendengar ini belum pernah ke komputer, jadi si penutur ini bertanya, si pembicara meminta contoh apa-apa saja yang ada di lab itu, sehingga bisa membuka pemikiran si pendengar secara lebih luas. Oh, ternyata di dalam lab ini ada komputer, ada LCD dan lain-lainnya. Yang ketiga, ulangi, yaitu ucapkan kembali apa yang Anda pahami untuk memastikan bahwa Anda benar-benar mengerti. Jadi ketika sudah si penutur sudah menyampaikan secara jelas tentang apa maksud tujuan dari percakapan dan si pendengar bisa memahami apa yang disampaikan, maka si pendengar ini perlu juga memvalidasi tentang apa yang bisa dia pahami. Jadi kalau misalnya si pendengar ini memahami bahwa di lab itu ada banyak alat-alat teknologi, maka si pendengar ini harus meminta validasi ke penutur. Jadi si pendengar akan menyampaikan apa yang dia pahami. Dan yang ketiga yaitu mencari sumber lain, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yaitu misalnya ketika dalam kesalahan memahami topik ini masih sulit dipahami, yaitu cara lain itu kita bisa melihat di Google. Kan banyak sumber-sumber dari Google yang bisa kita pelajari. Dan yang terakhir yaitu berlatih. Jadi semakin sering kita berlatih memahami suatu topik, maka akan semakin mudah kita dalam memahami penyampaian dari si penutur. Mungkin itu saja. Saya lanjut. Saya bagaimana kepada penanya, apakah sudah bisa menerima atau masih ada sanggahan, dan kepada teman-teman yang lain juga saya persilahkan. Iya, terima kasih pemateri, saya sudah bisa menerima.
Selanjutnya, terima kasih kepada Novita telah menerima jawaban kami. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 6 yaitu Nur Juliati Anamira Pobela. Sejauh mana penggunaan maksim kesederhanaan atau kerendahan hati dapat dipandang sebagai ketidakjujuran atau manipulasi, terutama dalam konteks tertentu di mana pencapaian pribadi harus ditonjolkan, seperti wawancara kerja atau presentasi publik. Jadi teman-teman, memang dalam kerendahan hati ini memang sering dianggap sebagai kebajikan. Namun dalam konteks wawancara kerja atau presentasi publik, di mana pencapaian pribadi kita harus kita tonjolkan, penggunaan kerendahan hati yang berlebihan dapat ditafsirkan sebagai ketidakjujuran atau manipulasi. Sedangkan ketidakjujuran itu muncul ketika kerendahan hati ini digunakan untuk menyembunyikan kemampuan atau pencapaian sebenarnya. Misalnya nih, seseorang mungkin berpura-pura tidak tahu banyak tentang topik tertentu untuk membuat orang lain merasa nyaman, atau mungkin meremehkan pengalaman mereka untuk menghindari kesan sombong. Nah, hal-hal ini dapat dianggap sebagai manipulasi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak jujur. Namun teman-teman, penting untuk membedakan antara kerendahan hati yang tulus dan manipulasi. Jadi kerendahan hati yang tulus ini adalah tentang mengakui keterbatasan diri dan menghargai kontribusi lain tanpa merendahkan diri sendiri. Dalam konteks profesional, penting untuk menemukan keseimbangan antara menunjukkan kemampuan dan pencapaian tanpa terlihat sombong. Ada beberapa tips supaya bisa mencapai keseimbangan ini. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada kontribusi, yaitu alih-alih membanggakan diri kita sendiri, fokuslah pada kontribusi yang telah kita berikan. Jelaskan bagaimana kita telah menggunakan kemampuan dan pengalaman kita untuk mencapai hasil yang positif. Yang kedua yaitu hindari penyangkalan. Jangan meremehkan pengalaman atau pencapaian kita. Sebutkan prestasi yang telah kita raih tanpa berlebihan. Dan yang ketiga itu bersikap rendah hati, yaitu tunjukkan rasa hormat kepada orang lain, baik itu pewawancara, audiens, atau rekan kerja, dengan menghindari sikap superioritas dan bersikaplah terbuka untuk belajar dari orang lain. Dan yang terakhir itu bersikap transparan, yaitu jika kita memiliki kekurangan atau kelemahan, akui dengan jujur dan tunjukkan bahwa kita bersedia untuk belajar dan berkembang. Jadi sejauh mana penggunaan maksim kesederhanaan ini dapat dipandang sebagai ketidakjujuran atau manipulasi, yaitu sejauh itu. Maksudnya jadi teman-teman seharusnya maksim kesederhanaan ini tidak kita manfaatkan seperti kita melebih-lebihkan apa yang telah kita raih, sehingga sehingga itu tidak dipandang sebagai ketidakjujuran atau manipulasi. Kerendahan hati ini sifatnya memang penting, namun dalam konteks profesional penting juga untuk menemukan keseimbangan antara rendah hati dan kemampuan untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian.
Kita harus menghindari manipulasi dengan bersikap jujur dan terbuka tentang diri kita dan fokus pada kontribusi yang ingin kita berikan. Mungkin itu saja. Kepada penanya, Juliati Anamira Pobela, apakah sudah bisa menerima jawaban? Dan kepada teman-teman lain juga dipersilakan jika ada sanggahan atau tambahan jawaban. Dipersilakan. Kepada penanya, apakah sudah bisa menerima atau masih ada yang belum jelas? Baik, teman-teman, untuk meminimalkan waktu, mengefisienkan waktu, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Rekan saya, Saudara Aldi, akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan 9. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Safna Rusdi sebagai perwakilan dari kelompok 3, yakni bunyi pertanyaannya itu apakah teknologi penerjemahan otomatis saat ini seperti Google Translate sudah mampu menangkap makna deiksis dengan akurat, mengingat konteks sering kali tidak eksplisit dalam teks yang diterjemahkan. Sebelum saya menjawab deiksis itu, sebelum saya menjawab pengaruh apakah Google Translate ini sudah mampu atau tidak. Jadi kita mencari tahu dulu apa itu deiksis. Kurang lebih deiksis itu penggunaan kata-kata penunjuk dalam percakapan. Deiksis itu seperti bagaimana kata ini menjadi unsur untuk kita memaknai sebuah kalimat. Contoh sederhananya itu pada kata saya lapar. Nah, kata saya itu merujuk pada orang yang berbicara. Di kata lain itu ada di sini sangat ramai. Nah, kata di sini merujuk pada tempat di mana orang ini berbicara. Dan untuk menunjukkan waktu ada pada kata sekarang adalah waktu yang tepat untuk makan siang. Nah, kata sekarang itu merujuk pada waktu ketika orang berbicara. Nah, pertanyaannya apakah apakah Google Translate atau teknologi penerjemahan otomatis ini sudah mampu menangkap makna deiksis dengan akurat, mengingat konteks seringkali tidak eksplisit dalam teks yang diterjemahkan. Jadi, teknologi penerjemahan otomatis saat ini seperti Google Translate sudah mampu, tapi menangkap makna deiksis dengan akurat. Hal ini dikarenakan ya tadi dengan adanya itu konteks yang seringkali tidak eksplisit. Karena deiksis ini sangat bergantung pada pembicaraan. Teks yang diterjemahkan seringkali tidak memiliki informasi yang lengkap, sehingga mesin penerjemah kesulitan untuk memahami makna yang dimaksud. Faktor lain yang mempengaruhi itu adalah adanya variasi bahasa. Jika kita bertanya ke Google Translate dengan menggunakan bahasa daerah, contohnya bahasa Bol atau bahasa Mongondo, pasti Google ini akan kesusahan memahami makna tentang kira-kira apa
yang ditanyakan oleh kita. Jadi hanya bahasa-bahasa tertentu saja yang bisa dimaknai oleh Google atau mesin penerjemah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami kepada saudari penanya. Apakah sudah jelas, sudah bisa diterima, atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ya, saya rasa saudari Sapna sudah bisa menerima. Pertanyaan selanjutnya dari Delvina Haji, itu masih akan dijawab oleh rekan saya, Aldianto Amu. Saya persilakan untuk dijawab. Baik, terima kasih kembali moderator. Pertanyaannya itu dari saudari Delvina Haji, yakni bagaimana analisis pragmatik dapat mengungkap kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi dalam wacana, dan sejauh mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik. Jadi analisis pragmatik ini berperan penting dalam mengungkap kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi dalam wacana. Melalui pendekatan pragmatik, kita dapat melihat bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk realitas, membangun makna, dan mempengaruhi persepsi publik. Untuk mengungkap kekuasaan dan ideologi yang tersembunyi dalam wacana, kita dapat menganalisis dari segi tindak tutur. Baik itu tindak tutur direktif, yakni perintah, permintaan, atau saran, atau menganalisis tindak tutur ekspresif, yakni pernyataan perasaan atau untuk membangun citra atau mempengaruhi persepsi publik. Nah, dan sejauh mana hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik, sejauh mana? Iya, jadi sejauh mana hal ini mempengaruhi persepsi publik, yakni hal ini dapat membongkar manipulasi, karena analisis pragmatik dapat membantu publik mengenali manipulasi dan propaganda dalam wacana. Contohnya, sebuah iklan untuk produk kecantikan dapat menggunakan bahasa mengimplikasikan bahwa wanita yang menggunakan produk tersebut akan lebih cantik dan sukses. Nah, analisis pragmatik dapat mengungkap bahwa iklan tersebut mempromosikan ideologi patriarki yang menghubungkan nilai wanita dengan penampilan fisiknya. Makanya kita sering melihat kebanyakan iklan-iklan yang beredar itu adalah wanita atau pria yang memiliki wajah yang kalau istilah sekarang itu good looking, jadi tidak ada yang jelek-jelek di iklan itu. Saya kembalikan ke moderator. Itulah jawaban dari kelompok kami kepada penanya, Saudari Delvi. Apakah sudah bisa menerima atau masih ada sanggahan? Sudah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada semua penanya. Kepada teman-teman yang lain, jika masih ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak, maka presentasi ini dari kelompok 8 akan saya tutup.
Baik, karena respon dari teman-teman sedikit tidak ada, maka saya rasa cukup kalian telah memahami materi kami. Kami dari kelompok 8 mengakhiri presentasi kami. Sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.